Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 5 ingin membagikan materi mengenai aliran Mu'tazilah. Pada pembahasan kali ini ada 8 poin yang ingin kita sampaikan. Yang pertama ada pengertian dari Mu'tazilah yang akan disampaikan oleh Mbak Gila. Kedua, latar belakang akan disampaikan oleh Mbak Rida. Ketiga, ciri khas akan disampaikan oleh Mas Daris. Keempat, ada tokoh-tokoh akan disampaikan oleh Mas Zaidan. Kelima, ada pengaruh pemikiran akan disampaikan oleh Mas Angki. Selanjutnya ada contoh di kehidupan nyata akan disampaikan oleh Mbak Safira. Selanjutnya ada implikasi pemikiran akan disampaikan oleh Mbak Nabila. Dan kesimpulan mungkin akan saya sampaikan nanti di akhir. Sebelum itu, alangkah lebih baik kita memperkenalkan diri. Nama saya Ivan Adiatma Joshua Muammar dengan NIM 082. Nama saya Nabila Khairunisa dengan NIM 078. Nama saya Anki Muthairunasiin dengan NIM 079. Saya Faliha Akila Syarafani dengan NIM 080. Saya Zaidan Arfan dengan NIM 083. Saya Rizan Sanindra Utomo dengan NIM 084. Saya Safira Imtiaz Razak dengan NIM 085. Baik, kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian yang akan disampaikan oleh Mbak Akila. Kepada Mbak Akila, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Pengertian Mu'tazilah. Mu'tazilah sebenarnya adalah salah satu aliran teologi Islam yang muncul pada masa awal perkembangan Islam, tepatnya sekitar abad kedua Hijriah. Aliran ini lahir di wilayah Basra, kemudian berkembang juga di Baghdad. Yang menarik dari Mu'tazilah adalah cara berpikir mereka yang sangat menonjolkan akal dan rasionalitas. Mereka percaya bahwa dalam memahami ajaran agama, akal manusia tuh juga mempunyai peran penting. Bukan cuma menerima begitu saja, tetapi juga berpikir secara logis dan kritis. Jadi, mereka sering menggunakan argumentasi rasional untuk menafsirkan dan mempertahankan keyakinan-keyakinan keagamaan. Pendiri aliran ini biasanya dikaitkan dengan seorang tokoh bernama Wasil Ibn Atta. Nah, nama Mu'tazilah sendiri berasal dari kata i'tazala, yang berarti memisahkan diri. Kenapa disebut begitu? Karena Wasil dan pengikutnya dulu memilih untuk mengambil posisi tengah atau netral di tengah perdebatan teologis yang cukup panas, khususnya antara dua kelompok yang saling bertentangan. Secara sederhana bisa dibilang bahwa Mu'tazilah berusaha untuk menjembatani antara iman dan akal, antara wahyu dan logika, sehingga mereka sering disebut sebagai kelompok yang rasionalis dan Islam. Baik, terima kasih pada Mbak Akila. Untuk poin selanjutnya adalah latar belakang yang akan disampaikan oleh Mbak Rida. Kepada Mbak Rida, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Untuk latar belakang dari aliran Mu'tazilah sendiri ini, Mu'tazilah lahir di Basra pada awal abad ke-2 Hijriah. Namanya sendiri ini berasal dari i'tazala yang berarti memisahkan diri setelah perbedaan pendapat antara Wasil bin Atta dan Hasan al-Basri. Mereka ini memiliki perbedaan pendapat tentang status pelaku dosa besar yang menurut Mu'tazilah menepati posisi menengah antara mukmin dan juga kafir. Sejak awal aliran ini menonjolkan rasionalitas dan pengaruh filsafat Yunani, mengutamakan akal dan takwil. Teman-teman, yang dimaksud takwil di sini adalah upaya menjelaskan makna tersirat atau makna mendalam dari suatu teks, terutama ayat Al-Quran, yang berbeda dari makna lahir atau literalnya dengan tujuan menemukan maksudnya sebenarnya atau mengembalikan lafal kepada makna yang dimaksud oleh pembicaranya. Lalu secara historis, Mu'tazilah sempat beralih nih ke ranah politik.
mendapat dukungan juga dari beberapa penguasa Umayyah dan kemudian pada masa Abbasiyah mengalami masa kejayaan di bawah Khalifah Al-Ma'mun dan Mu'tasim. Meski menghadapi penentangan dari tokoh seperti Harun al-Rashid, karena pandangan mereka ini berbeda tentang Al-Quran sebagai makhluk. Peran historis Mu'tazilah signifikan nih sebagai tradisi rasionalis dalam Islam yang memberi kontribusi besar pada filsafat dan juga teologi Islam. Baik, terima kasih kepada Mas Daris yang sudah memberikan poin mengenai ciri khas. Selanjutnya ada tokoh-tokoh Mu'tazilah yang akan disampaikan oleh Mas Zaidan. Kepada Mas Zaidan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Yang pertama itu adalah Wasil bin Atta. Dia itu lahir pada tanggal 699 Masehi dan wafat pada tahun 748 Masehi. Dia adalah pendiri aliran Mu'tazilah yang lahir di Madinah dan tumbuh di Basrah. Dia adalah murid Hasan al-Basri, namun keluar dari majelis gurunya karena berbeda pendapat soal pelaku dosa besar.
Wasil berpendapat bahwa orang berdosa besar tidak bisa disebut mukmin, walaupun maupun kafir, melainkan berada di posisi antara dua keadaan, yaitu al-manzilah baina al-manzilatain. Nah, dari peristiwa itu muncul istilah Mu'tazilah yang berarti memisahkan diri. Ia menekankan pentingnya akal dan tanggung jawab manusia dalam memahami agama serta menolak pandangan yang menyerupai Tuhan dengan makhluk. Yang kedua adalah Abu Hudzail al-A'laf. Ya, dia lahir pada tahun 750 Masehi dan wafat pada tahun 840 Masehi. Beliau adalah teolog besar Mu'tazilah yang menyusun dasar teologi rasional secara sistematis. Ia merumuskan 5 prinsip utama, yaitu satu yaitu yang pertama tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga janji dan ancaman. Posisi di antara kedua keadaan serta amar ma'ruf nahi mungkar. Abu al-Huzail dikenal luas karena kemampuannya memadukan logika Yunani dengan teologi Islam. Ia banyak menulis dan berdebat, menjadikan kalam Mu'tazilah sebagai ilmu yang terstruktur dan berbasis akal. Yang selanjutnya ada Ibrahim An-Nazam. Ia lahir pada tahun 775 Masehi dan wafat pada tahun 845 Masehi. Beliau adalah murid dari Abu al-Huzail yang terkenal karena kecerdasannya dan keberaniannya menantang pandangan teolog lain. Ia menolak teori atomisme yang populer pada masa itu dan mengembangkan teori tawallud, yaitu bahwa suatu perbuatan manusia dapat menimbulkan akibat berantai yang juga menjadi tanggung jawabnya. Ia juga berpendapat bahwa mukjizat Nabi tidak melanggar hukum alam, tetapi sesuai dengan kebijaksanaan Tuhan. Pemikirannya menunjukkan pengaruh kuat filsafat rasional dalam Islam awal. Yang keempat ada Abu Hashim al-Jubai, wafat pada tahun 933 Masehi. Beliau adalah putra dari Abu Ali al-Jubai dan tokoh penting generasi akhir Mu'tazilah. Ia mengembangkan cabang pemikiran Bahsyamiyah yang memperhalus konsep keadilan dan tauhid Tuhan. Salah satu sumbangan terbesarnya adalah gagasan hal, yaitu sifat perantara yang menjelaskan bagaimana Tuhan memiliki sifat tanpa menjadikannya tersusun dari bagian-bagian. Dengan teori ini, ia berusaha menjawab kritik bahwa ajaran Mu'tazilah terlalu rasional dan mengurangi kekuasaan mutlak Tuhan. Pemikirannya menjadi penghubung antara rasionalitas teologis Mu'tazilah klasik dan pemikiran filsafat Islam sesudahnya. Baik, terima kasih. Baik, pada poin selanjutnya yakni pengaruh pemikiran Mu'tazilah dalam dunia Islam. Nah, pengaruh pemikiran Mu'tazilah dalam dunia Islam meliputi beberapa aspek, yakni pertama dalam teologi Islam, dan yang kedua politik dan pemerintahan, yang ketiga filsafat dan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir pemikiran Islam modern. Nah, dalam teologi Islam, aliran Mu'tazilah ini memperkenalkan cara berpikir rasional dalam memahami ajaran agama. Mereka menekankan penggunaan akal untuk menafsirkan wahyu. Hal ini kemudian mendorong lahirnya ilmu kalam, yakni teologi Islam yang sistematis dan juga filosofis. Nah, mereka disebut juga sebagai kaum rasionalis Islam karena berusaha mempertahankan keesaan dan keadilan Tuhan melalui logika. Dan yang kedua, poin politik dan pemerintahan. Nah, aliran Mu'tazilah ini berpendapat bahwa Al-Quran adalah sebuah makhluk atau dalam tanda kutip diciptakan, bukan qadim ataupun kekal. Nah, pandangan ini sempat dijadikan mazhab resmi negara pada masa zaman Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wati dari Bani Abbasiyah. Meskipun kemudian ditolak oleh mayoritas para ulama pada saat itu. Nah, tapi pandangan ini menunjukkan bahwa mereka mencoba menjaga kemurnian tauhid agar tidak ada sesuatu yang kekal selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang poin ketiga yakni filsafat dan ilmu pengetahuan.
Pengaruh terhadap perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan ini, pemikiran rasional Mu'tazilah membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam klasik, khususnya pada masa keemasan Abbasiyah. Mereka mendorong penggunaan akal untuk meneliti ciptaan Tuhan, yang kemudian menjadi dasar kajian ilmiah dan rasional di kalangan sarjana Muslim pada saat itu. Dan yang poin terakhir yakni pengaruh terhadap pemikiran Islam modern. Nah, pemikiran Mu'tazilah ini juga kembali dihargai pada zaman modern, terutama oleh para tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan juga Ahmad Amin. Nah, mereka pikir pikiran rasional mereka dianggap sejalan dengan semangat modernisasi dan kebangkitan intelektual Islam pada saat masa kini. Sekian, selanjutnya. Terima kasih kepada Mas Angki yang udah memberikan materi mengenai poin pengaruh pemikiran Mu'tazilah. Selanjutnya ada contoh kehidupan nyata yang akan disampaikan oleh Mbak Safira. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Ivan sebagai moderator. Jadi contoh nyata ciri-ciri aliran Mu'tazilah dalam kehidupan sehari-hari yang akan saya jabarkan ada beberapa. Yang pertama, contoh dalam kehidupan penekanan dalam akal atau rasionalisme. Contohnya itu ada seorang dosen filsafat agama yang mendorong mahasiswa untuk menguji teks agama dengan argumen logis sebelum menerima interpretasi tradisional. Jadi pendekatan ini itu meniru metode Mu'tazilah yang mengutamakan bukti rasional dan takwil bila makna literal bertentangan dengan nalar. Yang kedua ada usul al-khomsah ditetapkan sebagai kerangka etika. Contohnya itu organisasi dakwah kampus yang menyusun program dakwah selain ibadah ritual juga program pendidikan moral, pelayanan sosial, dan diskusi kritis. Jadi contoh ini itu mengintegrasikan tauhid, keadilan, janji ancaman moral, posisi tanggung jawab individu, dan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar sebagai kegiatan nyata. Yang ketiga adalah contoh dalam kehidupan tauhid tanpa antropomorfisme, yaitu contohnya ada seorang penceramah yang menolak menggambarkan Tuhan secara fisik dan menekankan bahwa istilah seperti melihat atau tangan dengan teks harus ditakwil dengan metaforis. Penjelasannya itu praktek ini itu merefleksikan penolakan Mu'tazilah terhadap gambaran Tuhan yang menyerupai makhluk untuk menjaga kemahaesaannya. Yang keempat ada contoh dalam kehidupan itu keadaan ilahi dan tanggung jawab individu. Contohnya itu kebijakan rehabilitasi pelaku kriminal yang menekankan pertanggungjawaban, rehabilitasi, dan hukuman proporsional terhadap hukum semata. Jadi prinsipnya ini tuh sejajar dengan gagasan Mu'tazilah bahwa manusia itu bebas memilih dan harus menerima konsekuensi moral dari pilihannya. Yang kelima ada contoh di kehidupan nyata yang mencangkup keyakinan bahwa teks agama dapat ditakwil bila bertentangan dengan rasio. Jadi contohnya itu ada lembaga kajian agama yang menafsirkan ayat-ayat bermetafora secara kontekstual untuk menjawab isu modern seperti hak asasi, gender, atau sains. Jadi ini itu termasuk dalam contoh takwil modern yang mengutamakan koherensi antara nalar, konteks sosial, dan teks suci. Yang keenam itu ada contoh dalam kehidupan nyata posisi menengah terhadap pelaku dosa besar. Contohnya itu ada pengurus komunitas yang memperlakukan anggota yang melakukan kesalahan berat sebagai salah namun masih sebagian komunitas. Ini tuh memberikan kesempatan koreksi dan pembinaan ketimbang pengucilan langsung. Jadi sikap ini itu mencerminkan konsep al-manzilah bain al-manzilatain yang menghindari label hitam putih dan mendorong penegakan keadilan yang profesional. Yang ketujuh ada contoh kehidupan nyata yang mencakup amar ma'ruf nahi munkar dalam tindakan sosial. Contohnya itu gerakan masyarakat yang aktif menentang korupsi, menggalakkan transparansi, dan mengorganisir aksi pendidikan hukum bagi warga. Jadi, contoh ini itu adalah termasuk bentuk nyata kewajiban kolektif Mu'tazilah untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kerusakan sosial melalui tindakan praktis.
Dan yang terakhir adalah contoh nyata yang mencangkup pengaruh pada pendidikan dan pemikiran modern. Salah satu contohnya itu kurikulum perguruan tinggi Islam yang memasukkan mata kuliah logika, filsafat, etika publik untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Dan kurikulum ini itu termasuk dalam upaya menggabungkan rasio dan wahyu dalam pendidikan menggambarkan warisan intelektual Mu'tazilah di zaman modern. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada Mbak Safira atas poinnya. Yang selanjutnya adalah implikasi pemikiran Mu'tazilah yang akan disampaikan oleh Mbak Nabila. Kepada Mbak Nabila, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, Kali ini akan membahas implikasi pemikiran Mu'tazilah di era modern. Yang pertama yaitu membangun kesadaran rasional dalam agama Islam. Pemikiran Mu'tazilah ini sangat menekankan pentingnya penggunaan akal untuk memahami ajaran agama. Juga memberikan landasan bagi pembaruan dan penolakan terhadap pola pikir yang tradisional yang dianggap sempit. Kemudian poin yang kedua yaitu menghidupkan kembali ijtihad. Yaitu membangkitkan semangat ijtihad untuk pemahaman dan interpretasi yang baru terhadap ajaran agama Islam yang sesuai dengan konteks zaman. Kemudian yang poin ketiga yaitu mereformasi pendidikan, yaitu mendorong pendidikan yang rasional, kritis, dan terbuka untuk menghadapi tantangan zaman. Jadi bukan hanya sekedar dogma tradisional, tapi juga sebuah pemikiran yang rasional. Tokoh pemikir dari Indonesia yaitu seperti Harun Nasution. Jadi dalam aliran ini sangat penting untuk memodernisasi Islam karena menekankan penggunaan akal dan rasio sebagai alat memahami ajaran agama Islam. Juga sejalan dengan semangat Al-Quran yang rasional. Kemudian poin yang keempat yaitu membuka ruang dialog antar agama. Jadi pendekatan ini mendorong pemikiran kritis terhadap dogma tradisional, juga memfasilitasi pemahaman bersama antar berbagai tradisi keagamaan, dan menginspirasi reformasi pemikiran Islam agar relevan dengan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial. Baik, terima kasih pada Mbak Nabila. Ternyata saking cepatnya 7 poin tadi sudah semua disampaikan oleh teman-teman. Di sini saya akan sedikit merangkum dan memberikan kesimpulan mengenai aliran Mu'tazilah ini. Jadi aliran Mu'tazilah menekankan akal dan kebebasan manusia dalam berbuat serta memahami keadilan Tuhan, yang berimplikasi pada penolakan takdir mutlak dan konsep manusia itu bebas memilih tanpa paksaan Tuhan, serta penggunaan akal untuk memahami kebaikan dan keburukan. Aliran teologi Islam rasionalis meyakini bahwa Tuhan akan menghakimi manusia berdasarkan perbuatan dan janji-janjinya. Itu pasti. Tadi ada poin-poin juga yang disebutkan, saya akan coba ulangi sedikit. Itu yang pertama ada rasionalisme dan akal budi yang kuat. Jadi Mu'tazilah ini mengedepankan akal sebagai alat utama untuk memahami agama dan menentukan mana yang baik serta yang buruk. Mereka yakin bahwa akal dapat mengetahui adanya Tuhan dan kewajiban untuk bersyukur. Selanjutnya, kebebasan manusia atau kehendak bebas. Manusia memiliki kebebasan penuh untuk memilih tindakan tanpa campur tangan Tuhan yang bersifat menentukan atau memaksa. Ini merupakan dasar dari keadilan Tuhan, bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya, keadilan Tuhan atau al-adl. Keadilan Tuhan diwujudkan melalui
pemberian pahala bagi yang berbuat baik, dan hukuman bagi yang berbuat buruk, yang semuanya ditentukan oleh pilihan manusia itu sendiri. Selanjutnya ada ketiadaan takdir mutlak. Mereka menolak konsep takdir yang seolah-olah untuk menghilangkan kehendak bebas manusia, menegaskan bahwa Tuhan tidak mengingkari janji dan ketentuannya, termasuk pemberian reward dan punishment. Selanjutnya ada pengaruh filsafat Yunani. Mu'tazilah ini adalah kelompok pertama yang menghubungkan filsafat Islam dengan filsafat Yunani, menggunakan filsafat Yunani untuk mendalami aspek-aspek Islam. Mungkin itu rangkuman dari ketujuh poin tadi ya. Untuk mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Sudah cukup Ayo Mas dong. Ivan, Sudah penjelasan cukup, Mas penjelasan dari Ivan. Mas Ivan sudah cukup mencakup semua kesimpulan Mas Ivan. Tambahin dong, Kak, tambahin. Baik, dirasa sudah cukup ya, sudah cukup jelas mengenai aliran Mu'tazilah ini. Semoga presentasi dalam Zoom kita kali ini dapat memberikan ya manfaat pengetahuan bagi teman-teman semua. Amin, amin. Amin ya Ya, Allah. kita semua on mic dan pamitan bersama-sama. Amin. Baik, kita akhiri Zoom kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah tugas kita sudah selesai. Sekian dari kami kelompok 5 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.